Halo semuanya, 大家好, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia bersama aku Yesi. Sudah cukup lama ya aku nggak upload video baru karena ada beberapa kesibukan yang harus aku kerjakan. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah komen di video-video YouTube aku tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Mandarin. Oke, langsung aja, 我们开始吧。Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, untuk bahasa Mandarin, apakah bisa digunakan untuk di Taiwan? Jawabannya itu bisa. Cuma bahasa Mandarin yang aku pelajari di China itu biasa orang nyebutnya bahasa Mandarin China Daratan. Dan memang ada sedikit perbedaan dengan bahasa Mandarin yang digunakan di Taiwan. Nah, perbedaan yang pertama yaitu Hanzi atau huruf Mandarin yang digunakan itu berbeda. China Daratan menggunakan Jiantizi atau huruf Mandarin yang telah disederhanakan. Sedangkan Taiwan menggunakan Fantizi atau huruf Mandarin tradisional. Perbedaan selanjutnya yaitu dari kosakata yang digunakan antara bahasa Mandarin China Daratan dengan bahasa Mandarin Taiwan itu juga ada sedikit perbedaan. Contohnya, kosakata AC dalam bahasa Mandarin China Daratan itu biasa nyebutnya Kungtiao. Tapi dalam bahasa Mandarin yang digunakan di Taiwan itu nyebutnya lengqi. Jadi, untuk komunikasi secara lisan antara bahasa Mandarin China Daratan dengan bahasa Mandarin Taiwan itu masih bisa banget ya digunakan. Jadi, kalau ngobrol itu masih nyambung dan masih bisa saling mengerti. Cuman secara tulisan mungkin itu agak sedikit susah. Contohnya, aku kan belajarnya di China. Otomatis aku belajar Jiantizi atau huruf Mandarin sederhana. Kalau aku disuruh baca huruf Fantizi, huruf Mandarin yang digunakan di Taiwan yang tradisional, itu aku nggak bisa karena beda ya hurufnya. Dan paling aku cuma bisa dikit-dikit aja yang simple-simple dari huruf Fantizi itu aku baru bisa. Dan begitu pun sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, kalau mau belajar Mandarin dari awal, bagaimana dan harus step apa dulu? Nah, kalau pengalaman aku sendiri saat awal-awal belajar bahasa Mandarin, yang paling penting yang harus kita pelajari dan kuasai yaitu pengetahuan-pengetahuan dasar, contohnya pelafalan, nada, huruf vokal, huruf konsonan, dan juga goresan-goresan ya. Jadi goresan dalam huruf Mandarin itu apa aja, kemudian juga urutan-urutan dalam menuliskan goresan-goresan tersebut. Nah, selanjutnya baru belajar kosakata, jadi mengumpulkan kosakata sebanyak mungkin, kemudian belajar membuat kalimat-kalimat sederhana. Oke, selanjutnya pertanyaan dari teman kita. Ini ada salah satu komen menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus yang menurut aku cukup mewakili teman-teman lainnya. Jadi aku akan jawab satu persatu. Yang pertama itu pertanyaannya, kakak belajar bahasa Mandarin berapa lama sampai final benar-benar lancar? Nah, jadi aku pertama kali belajar bahasa Mandarin itu di sekolah waktu aku kelas 7 SMP. Jadi belajarnya dari kelas 7 sampai lulus SMK, itu sekitar 6 tahun. Tapi waktu itu pelajarannya itu hanya seminggu sekali dan hanya 2 jam pelajaran. Jadi mungkin sekitar 1,5 jam aja. Dan setelah lama belajar di sekolah 6 tahun itu aku sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin karena waktu yang digunakan untuk belajar Mandarin itu sangat singkat ya. Nah, aku benar-benar belajar Mandarinnya itu saat aku kuliah S1 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Jadi waktu kuliah itu pelajarannya atau mata kuliahnya itu kebanyakan pastinya dalam bahasa Mandarin. Kemudian juga dosen yang ngajarin kita itu ada dosen dari Tiongkok langsung. Jadi dosennya benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia. Dan jadi saat di kelas itu full bahasa Mandarin. Jadi mahasiswa juga ngomong sama dosennya mesti pakai bahasa Mandarin. Jadi di situ kayak kita di-push untuk serius belajar Mandarin, karena kalau kita nggak ngerti sesuatu, kita mau nanya ke dosen pun itu harus pakai bahasa Mandarin.
Terus juga ada dosen yang orang Indonesia, tapi dosen tersebut pun adalah lulusan S2 dan S3 dari negara Tiongkok. Jadi di kuliah itu kita benar-benar belajar Mandarin setiap hari dan juga komunikasi secara lisan itu menggunakan bahasa Mandarin. Nah, aku pribadi setelah 1 tahun kuliah bahasa Mandarin itu udah lumayan bisa ya ngomong bahasa Mandarin secara lancar. Jadi kayak ngobrol sama dosen atau bertanya menggunakan bahasa Mandarin saat di kelas, kayak gitu komunikasi sehari-hari kayak gitu tuh udah bisa lumayan lancar. Cuma kalau misalnya setelah belajar 1 tahun mau langsung kerja di perusahaan China atau mau jadi translator gitu, mungkin akan agak kesusahan ya. Jadi mesti belajar mungkin 2-3 tahun lagi baru masuk ke dunia kerja yang menggunakan bahasa Mandarin agar saat bekerja itu kita tidak terlalu kesulitan. Pertanyaan selanjutnya, apakah worth it belajar bahasa Mandarin? Kalau jawaban aku pastinya worth it banget ya belajar bahasa Mandarin, karena berdasarkan pengalaman pribadi aku, karena aku bisa bahasa Mandarin, aku punya kesempatan untuk apply beasiswa S2 ke luar negeri, yaitu ke China. Jadi aku kuliah di China itu banyak banget ya hal-hal yang menarik. Kita bisa jalan-jalan, bisa kulineran, bisa kenal banyak teman dari berbagai negara, kita bisa bertukar budaya dan lain sebagainya. Terus kalau kita bisa bahasa Mandarin, menurut pengalaman pribadi aku, saat kita cari kerja itu lebih mudah. Karena seperti yang kita ketahui ya, saat ini di Indonesia banyak banget perusahaan-perusahaan yang bekerja sama ya antara Indonesia dengan negara China. Jadi di situ lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang bisa bahasa Mandarin itu banyak banget. Jadi pastinya kita jadi lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, jadi untuk pemula yang penting dipelajari dahulu itu nada, huruf konsonan, dan huruf vokal ya. Untuk pertanyaan ini tadi sudah dijawab ya, jadi kita langsung next ke pertanyaan keempat. Kakak sebelumnya pernah les Mandarin di mana, berapa lama, dan berapa budgetnya sampai benar-benar lancar ngomong Mandarin? Jadi waktu aku kelas 12 itu aku pernah les Mandarin 1 minggu kalau nggak salah itu 3 kali lesnya, dan setiap pertemuan itu 1,5 jam. Cuma waktu itu aku cuma lesnya sebulan doang, aku males dan nggak ngelanjutin. Jadi aku kurang tahu juga dengan les itu perlu berapa lama dan budgetnya berapa baru bisa ngomong lancar. Nah, setelah aku les 1 bulan itu, perkembangan yang aku rasakan jadi lebih tahu nada ya, jadi lebih bisa ngenalin huruf Mandarin dan juga lebih tahu nadanya itu bacanya apa. Cuma kalau untuk ngomong itu pastinya belum bisa ya. Mungkin kalau misalnya lesnya dilanjutin dan bener-bener rajin belajarnya, mungkin setengah tahun atau setahun bisa ngomong, tapi untuk dasar-dasar aja. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya, karena kemampuan belajar orang beda-beda. Pertanyaan selanjutnya, untuk nulis Hanzi itu memang selalu susah di awal atau pemula ya Kak? Kalau pengalaman aku di awal-awal pastinya susah ya, karena kita belum familiar dengan Hanzi. Nah, tapi setelah aku sudah mempelajari dan menguasai tentang goresan-goresan Hanzi, goresan dasarnya apa aja, goresan campurannya itu apa aja, kemudian juga aku belajar urutan goresan Hanzi. Nah, jadi setelah menguasai itu jadi lebih mudah. Kemudian juga ditambah dengan latihan menulis Hanzi. Jadi kayak satu huruf Hanzi itu kita tulis 1 baris. Jadi kayak gitu dilatih terus. Nah, lama-lama akan jadi terbiasa dan akan menjadi jauh lebih mudah. Selanjutnya, tips dong Kak biar bisa lebih semangat dan serius belajar bahasa Mandarin. Nah, aku waktu kuliah itu bisa semangat dan juga serius belajar Mandarin karena saat itu aku kuliahnya menggunakan beasiswa. Jadi yang aku pikirkan adalah aku harus belajar dengan serius, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan ilmu dan juga skill, dan juga harus lulus tepat waktu. Dan itu menurut aku adalah cara untuk membalas kebaikan dari donatur-donatur yang sudah membiayai kuliahku. Jadi untuk kalian kalau ingin serius dan tetap semangat belajar, kalian harus cari tahu dulu motivasi kalian apa. Misalnya ingin kuliah ke China atau ingin bekerja di perusahaan China seperti menjadi penerjemah
atau motivasi lainnya. Maka saat kalian belajar, kalian harus ingat terus, kalian harus tanamkan motivasi tersebut dalam hati kalian, dalam pikiran kalian. Jadi saat kalian merasa capek, kalian mesti ingat lagi motivasi itu agar kalian menjadi semangat kembali. Nah, yang terakhir ini banyak banget yang nanyain apakah aku membuka les bahasa Mandarin online. Jawabannya untuk saat ini aku udah nggak membuka les Mandarin online. Sebenarnya sebelumnya itu aku pernah buka les, cuma karena aku juga sambil kerja, jadi lumayan terbatas juga waktunya dan juga tenaganya. Jadi akhirnya tidak melanjutkan les online tersebut, dan saat ini juga sudah tidak membuka les online. Cuma aku kepikiran satu ide, yaitu membuat video YouTube belajar bahasa Mandarin, tapi materinya itu dari sebuah buku paket. Jadi kalian bisa belajar dengan lebih tersistematis, teratur gitu ya. Jadi materinya ngikutin buku tersebut, bab satunya belajar apa, bab 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Nanti konsepnya sama kayak kalian sedang les, cuma ini aku bikin video dan pastinya akan dibikin lebih singkat gitu ya. Dan aku pikir dengan bikin video seperti itu bisa membantu lebih banyak orang untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kayak memberikan les secara gratis dibanding aku membuka les online hanya bisa menjangkau beberapa orang dalam waktu yang sama gitu ya. Sedangkan kalau melalui video itu kan bisa ditonton banyak orang di waktu yang sama. Jadi mungkin bisa lebih berguna dan juga lebih bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman setuju dengan ide aku, yaitu bikin video belajar Mandarin, materinya ngikutin buku secara tersistematis, komen di bawah ya. Jadi kalau banyak yang komen, kalau banyak yang pengen, maka akan aku bikinin videonya. Oke teman-teman, segitu aja video Q&A kali ini. Semoga cukup menjawab dan juga sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lain lagi, boleh ya komen di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!